Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha kelas 5 hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, ceria dan selalu semangat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi bersama Ibu Reni Rahayu. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS mengenai kenampakan alam yang ada di Indonesia. Sebelum belajar kita membacakan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah sekarang Ananda simak penjelasannya ya. Ayo kita simak bersama-sama. Kenampakan alam di Indonesia. Muatan pelajaran IPS kelas 5. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam disebut juga bentang alam. Kenampakan alam merupakan semua hasil peristiwa alam yang berada di permukaan bumi. Kenampakan alam terdiri dari dua wilayah. Yang pertama adalah wilayah daratan dan yang kedua adalah wilayah perairan. Nah, yang akan dijelaskan yang pertama adalah wilayah daratan. Wilayah kenampakan alam daratan merupakan bagian yang tidak tergenang oleh air. Kenampakan alam wilayah daratan meliputi gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Yang pertama adalah gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol. Gunung memiliki tinggi 600 meter di atas permukaan laut. Gunung terdiri dari 3 bagian, yaitu puncak, lereng, dan kaki gunung. Gunung terdiri dari 2 macam, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Nah, ini contoh gunung berapi ya, seperti ini. Dan ini adalah gunung yang tidak berapi. Gunung berapi merupakan gunung yang masih aktif, artinya dapat meletus sewaktu-waktu. Sedangkan gunung yang tidak berapi merupakan gunung yang tidak aktif, artinya kemungkinan meletus sangat kecil atau disebut juga gunung mati. Beberapa contoh gunung berapi di Indonesia yaitu Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Tangkuban Perahu Jawa Barat, Gunung Agung di Bali, dan Gunung Kerinci di Nusa Tenggara Barat. Dan ini adalah beberapa contoh gunung tidak berapi di Indonesia. Ada Gunung Burangrang, Gunung Muria, Gunung Tambora, dan Gunung Melawan di Kalimantan Tengah. Yang kedua ada pegunungan. Pegunungan adalah serangkaian gunung yang saling sambung menyambung satu dengan yang lainnya. Tingginya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Beberapa contoh pegunungan yang ada di Indonesia yaitu 1. Pegunungan Pembarisan Jawa Barat, kedua Pegunungan Dieng Jawa Tengah, kemudian 3 Pegunungan Tengger Jawa Timur, keempat Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan. Nah, ini adalah gambar pegunungan ya. Jadi gunung yang saling sambung menyambung atau gunung yang berbaris seperti ini ya. Dan ini contoh Pegunungan Tengger Jawa Timur ya. Ketiga, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah luas yang tingginya di atas 200 meter dari permukaan laut. Dapat juga disebut dengan platau. Cirinya yaitu mempunyai alam yang sejuk, udaranya terasa kering, area pertanian dibuat terasering, jarang turun hujan. Nah, terasering ini seperti ini ya, Anda semua jadi berundak-undak. Kemudian cocok untuk perkebunan teh, cengkeh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. Beberapa contoh dataran tinggi di Indonesia: 1. Dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Alas,
dataran tinggi Puncak Bogor, kemudian dataran tinggi Charles Lewis di Papua. Keempat, dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter dari atas permukaan air laut. Umumnya berada di dekat pantai. Nah, seperti ini ya. Dipakai sebagai atau dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Tanaman yang cocoknya yaitu padi, palawija, dan tebu. Beberapa contoh daerah di sekitar dataran rendah yaitu Kota Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Pontianak. Kelima, ada pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, ini ya, Masya Allah indah sekali ya Anda semua pantainya. Pasirnya berwarna pink. Pantai ada dua macam, yaitu pantai landai dan terjal. Pantai landai digunakan untuk tempat wisata dan tempat pelelangan ikan atau TPI. Beberapa contoh pantai di Indonesia, yang pertama ada Pantai Pangandaran, Jawa Barat, Pantai Ancol, Jakarta, Pantai Carita, Banten, dan Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Keenam, tanjung. Tanjung adalah bagian daratan yang menjorok ke laut. Tanjung yang luas disebut semenanjung, sedangkan tanjung yang sempit disebut ujung. Tanjung dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Nah, ini pelabuhan itu tempat berlabuhnya kapal ya, kapal laut. Beberapa contoh tanjung di Indonesia adalah Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Sorong, Tanjung Priok, Tanjung Batu Nidi di Bali, dan Ujung Kulon di Jawa Barat. Yang ketujuh ada delta. Delta adalah bagian yang berada di tengah-tengah sungai. Muara sungai adalah tempat bertemunya air sungai dan air laut. Beberapa contoh delta di Indonesia, yang pertama delta Sungai Bengawan Solo yang bermuara di Laut Jawa. Kemudian yang kedua ada delta Sungai Mahakam yang bermuara di Selat Makassar. Nah, kenampakan alam yang kedua adalah wilayah perairan. Wilayah kenampakan alam perairan adalah bagian pada permukaan bumi yang tergenang oleh air. Kenampakan alam wilayah perairan meliputi sungai, danau, laut, selat, teluk, dan rawa. Yang pertama adalah sungai. Sungai adalah air yang mengalir dari daratan yang berakhir di muara sungai, mengalir dari hulu ke hilir. Nah, ini ya sungai ya. Di daerah Ananda juga banyak terdapat sungai ya tentunya. Sungai itu memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, satu, untuk irigasi sawah pertanian, untuk budidaya ikan dengan keramba, sebagai objek wisata, sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dan juga sebagai sarana transportasi. Beberapa contoh sungai di Indonesia, yang pertama Sungai Musi, dua Sungai Asahan, ketiga Sungai Berantas, keempat Sungai Mahakam, kelima Sungai Kapuas. Dua, danau. Danau merupakan cekungan yang luas pada daratan yang digenangi oleh air. Danau ada dua macam, yaitu danau alami dan buatan. Manfaat danau yaitu untuk PLTA, sarana irigasi, budidaya ikan, dan sebagai objek wisata. Nah, ini danaunya ya, contohnya. Di daerah kita juga ada danau, atau bisa disebut dengan situ, atau bisa juga disebut dengan telaga. Beberapa contoh danau di Indonesia: Danau Toba, Danau Rawapening, Danau Batur,
Danau Kalimutu, dan Danau Sentani di Papua. Ketiga, laut. Laut adalah bagian pada bumi berupa perairan yang luas. Laut dibagi dua, yaitu laut dangkal dan laut dalam. Manfaat laut sebagai sarana transportasi dan sebagai objek wisata. Beberapa contoh laut di Indonesia, yang pertama Laut Jawa Utara di Pulau Jawa, kemudian Laut Arafuru, Kepulauan Aru, Laut Banda di Pulau Seram. Keempat, selat. Selat adalah laut yang sempit yang diapit oleh dua pulau atau daratan. Nah, di sini ya, ini namanya selat. Ya, selat itu diapit oleh dua pulau. Ini pulau yang pertama dan ini pulau yang kedua. Jadi di sini disebutnya dengan selat. Nah, manfaat selat sebagai sarana transportasi. Jadi untuk tempat menyeberang dari pulau ini ke pulau yang di sana, menyeberangnya melalui selat ini. Beberapa contoh selat Indonesia ada Selat Sunda, Selat Bali, Selat Bangka, dan Selat Madura. Kelima, ada teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Ini ya, ini adalah teluk. Jadi bagian laut yang menjorok ke daratan. Ini adalah daratannya. Ini Masya Allah indahnya ya, Ananda semua. Manfaat teluk sebagai objek wisata. Beberapa contoh teluk di Indonesia, ada Teluk Sampit di Kalimantan, ada Teluk Bayur, Sumbar, Sumatera Barat, Teluk Langsa di Aceh, dan Teluk Berau di Papua. Nah, yang keenam adalah rawa. Rawa merupakan daerah yang tergenang oleh air di mana bagian tanahnya berlumpur. Nah, jadi airnya ini bercampur dengan lumpur. Manfaat rawa mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan sebagai objek wisata. Beberapa contoh rawa di Indonesia ada Rawa Binong di Cikarang, ada Rawa Pening di Semarang, Rawa Biru di Banyuwangi, dan Rawa Mangrove di Bali. Nah, ini salah satu contoh rawa mangrove ya. Mangrove itu adalah tumbuhan bakau. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga penjelasannya dapat dimengerti oleh Ananda semuanya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sarapan, olahraga, dan terapkan protokol kesehatan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.